Wali Baiti episode ke-25. Membimbing garangan atau anak-anak nakal. Di dalam perjalanan tiada henti, Wali Baiti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca sholawat yang ditujukan kepada semua orang yang ditemuinya di dalam perjalanannya. Hari itu Wali Baiti menuju ke rumah Mas Kiai, karena beberapa hari yang lalu Wali Baiti dipanggil untuk membicarakan arah perjuangan yang Mas Kiai perintahkan kepadanya. Selama ini Wali Baiti lebih mengutamakan untuk membimbing anak-anak nakal atau garangan yang tidak tahu arah dan sudah dikucilkan di masyarakat. Wali Baiti lebih sering merawat mereka karena mereka ini kalau diarahkan tidak pernah membantah dan manutnya itu saklek tanpa dipikir panjang, pasrah bongkoan. Beda dengan para santri yang selama ini juga dibimbing oleh Wali Baiti. Mereka lebih sering protes dan merasa dirinya sudah mengerti. Kadang Wali Baiti jadi gregetan menghadapi para santri ini. Wali Baiti masih ingat dengan ucapan Mas Kiai yang mengistilahkan para anak-anak nakal ini atau garangan ini dengan sebutan semak belukar. Di Wali Baiti, semak belukar kalau yang merawat itu seorang gembala, maka akan jadi makanan ternak semua. Tapi kalau yang merawat itu seorang tabib, maka semak belukar itu bisa jadi obat. Itulah istilah Mas Kiai yang diberikan kepada Wali Baiti. Sejak itu Wali Baiti mulai memperhatikan anak-anak nakal atau garangan yang kehilangan arah tersebut. Wali Baiti berjuang mengorbankan waktu bahkan uang demi untuk menemani mereka para garangan. Sesampai di rumah Mas Kiai, Wali Baiti langsung disuruh masuk ke kamar Mas Kiai. Dan setelah nyeruput kopi, Mas Kiai bertanya kepada Wali Baiti, "Bagaimana pendapatmu tentang yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini, Di?" Wali Baiti menjawab dengan terus terang, 80% mubadzir, Mas. Sedang mubadzir itu senjatanya setan, Mas. Orang-orang yang Mas Kiai percaya selama ini banyak yang tidak paham dan keliru memahami apa yang Mas Kiai perintahkan. Mereka merasa sudah mengerti dan merasa bangga dengan amanat yang Mas Kiai berikan. Benar apa ucapanmu, Di? Kalau memang kamu berpendapat seperti itu, kamu harus ikut bertanggung jawab untuk membantu membetulkan yayasan-yayasan yang aku bentuk selama ini, supaya berjalan di rel yang benar dan lurus, jawab Mas Kiai. "Inggih Mas Kiai," jawab Wali Baiti dengan berat. Mas Kiai tersenyum melihat Wali Baiti yang agak keberatan dengan tugas yang ia berikan. Mas Kiai tahu kalau beban Wali Baiti sekarang menjadi semakin berat karena mengarahkan santri yang ahli ilmu itu lebih sulit daripada mengarahkan para garangan-garangan atau santri-santri nakal atau santri-santri yang bodoh. Melihat itu, Mas Kiai menjelaskan kepada Wali Baiti, walau bagaimanapun, orang yang punya ilmu itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang tidak punya ilmu. Mereka ini bagaikan pohon.
Dan yang namanya pohon itu tidak mudah untuk tumbuh, dan jumlahnya semakin hari semakin sedikit. Beda dengan semak belukar. Dimanapun dan kapanpun semak belukar ini bisa tumbuh, dan jumlahnya semakin hari semakin banyak. Wali Paidi tersenyum sendiri. Mas Kiai tahu dengan apa yang dilakukan dan yang dijalankannya selama ini. Inggih Mas, akan saya jalankan perintah Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Pohon-pohon yang sukar untuk diatur kamu sisihkan dulu. Carilah pohon-pohon yang mudah dan mau untuk diatur dan diarahkan. Kalau pohon yang bagus ini sudah tertata, baru kamu tata lagi pohon-pohon yang ruwet itu. Kalau mereka tetap tidak mau, tinggalkan saja mereka. Jelas Mas Kiai. Terus pohon yang ruwet itu buat apa Mas Kiai? Tanya Wali Paidi. Jadikan kayu bakar saja, jawab Mas Kiai. Wali Paidi tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.